Cang, ya balik lagi bersama Ruth. Udahlah mau jadi YouTuber aja. Conversation, Experience, Ideas. Salah ya? Experience, Conversation, and Ideas. Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang skill apa aja sih yang bakal kamu dapet ketika kamu masuk jurusan sosiologi. Skill apa ya yang kamu dapet? Sebenarnya sosiologi itu menurut gue pribadi, dia itu nggak nge-build up secara skill practically, tapi dia itu mengembangkan bagaimana pemikiran, konsep dalam melihat suatu hal. Makanya kebanyakan anak sosiologi itu dia itu nggak terlalu jago secara praktis gitu, ilmu-ilmu yang skill praktikal, misalnya kayak jualan atau misalnya dia jago untuk analisis saham, tapi dia akan lebih mudah menangkap konsep. Nah, untuk segmen kali ini gue akan ngasih tahu nih, kira-kira jurusan sosiologi itu dapat skill apa ya? Terus worth it nggak ya? Oke, yang pertama, skill sosiologi itu menurut gue yang paling dasar banget ya, yang fundamental dan basic banget didapat adalah satu, mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Kita harus melakukan cross check fakta, dan yang kedua observasi mendalam, dan itu butuh waktu dan kita dituntut untuk objektif dalam melihat suatu kasus, dan ini itu butuh critical thinking yang sangat tinggi. Nah, as long by the time, jadi anak sosiologi itu pandai sih, cukup tajam dalam menganalisis suatu masalah dan melihat suatu potensi masalah. Nah, bekal inilah yang bisa kamu pakai ke depannya ketika kamu potensi pasar, potensi yang bakal terjadi ketika ada hal A, B, C gitu. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Yang kedua itu adalah perspektif. Nah, biasanya anak sosiologi itu jago banget untuk melihat suatu masalah. Tidak ada salah benar dalam sosiologi, hanya ada mendekati realita yang ada. Jadi, kita dituntut banget untuk melihat suatu hal lebih dekat dan lebih jelas untuk mendapatkan sebenarnya kita mau menggunakan perspektif ini dalam pembahasan ini, kayak gitu teman-teman. Jadi dalam melihat suatu kasus atau melihat suatu realita itu harus butuh framework yang sesuai dan inklusif itu maksudnya untuk orang banyak, karena generally kita ngelihat kayak wah ini impactful untuk banyak orang, kayak gitu teman-teman. Nah, perspektif itu penting banget, karena kalau kita tidak bisa menggunakan suatu kacamata atau perspektif layaknya sepertinya kacamata ini di kacamata. Nah, sebenarnya gimana sih wujud dari perspektif itu? Sama kamu kayak pakai kacamata baca, kacamata sunglass, itu kan berbeda-beda kan fungsi, tujuannya, modelnya. Nah, perspektif itu kayak gitu, yaitu framework. Jadi ketika melihat sesuatu, begini kayak gitu. Nah, itu adalah skill kedua yang kamu dapetin kalau masuk jurusan sosiologi. Yang ketiga ini adalah menurut gua yang bisa dibilang cukup penting juga sih, yaitu pemahaman terhadap konsep. Jadi dalam suatu hal, dalam banyak hal, dalam berbagai hal, dalam berbagai jurusan, dalam berbagai hal di kehidupan apapun itu ada konsepnya. Sama analoginya menurut gue pribadi, gue melihat kayak misalnya lampu itu
Kenapa sih bisa terdefinisi sebagai lampu? Karena lampu itu bisa menerangi ketika gelap dan dia mempunyai cahaya. Itulah ada sebuah konsep dari sebuah lampu itu sendiri. Nah, ketika kita melihat suatu hal, kita dipenuhi dengan suatu konsep. Nah, ada konsep yang harus dijabarkan dalam suatu kasus. Nah, itulah yang diajarkan di sosiologi. Nah, 3 hal itu yaitu yang satu identifikasi masalah, yang kedua perspektif, dan yang ketiga konsep. Nah, itu mungkin skill yang sangat fundamental dalam sosiologi, di mana kita dituntut melihat suatu masalah, suatu case itu full package. Jadi permasalahannya adalah bagaimana cara menggunakannya, bagaimana best practice-nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dibekali dalam suatu bagaimana kita membangun kerangka berpikir kita, bagaimana kita mengidentifikasi masalah itu sendiri, dan perspektif apa yang digunakan, dan konsep apa yang akan mau kita tuangkan dalam suatu pemecahan masalah atau best practice-nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, paling 3 hal itu untuk mengenal lebih dekat sebenarnya skill apa sih yang didapetin dari jurusan sosiologi. Nah, selanjutnya mungkin akan ngebahas worth it gak sih masuk jurusan sosiologi. Nah, paling itu aja teman-teman. Nah, mungkin bisa diskusi kali ya buat teman-teman yang jurusan sosiologi. Skill apa lagi sih yang didapat dari jurusan sosiologi? Terima kasih teman-teman.